Sekarang ini kita akan membahas tentang penelitian, riset, dan kaitannya dengan karya tulis ilmiah. Kalian pernah sadar nggak, maksudnya kayak secara harfiah atau secara epistemologi, research itu apa? Penelitian, riset, atau dalam bahasa Inggris, kata dasarnya itu research. Ada terdiri dari dua suku kata, yaitu artinya again and again, search artinya mencari kebenaran atau mencari pengetahuan. Em, Kalau kita eh, fokus kepada kata dan search ini, artinya kan penelitian itu atau research ini tersendiri bisa dilakukan atau diuji secara terus-menerus karena ada kata again and again. Kemudian, secara umumnya itu research sebagai perjalanan untuk menemukan menemukan apa? Menemukan kebenaran. Nah, kemudian Hartman dan Mori mengatakan bahwa research atau penelitian atau riset itu upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru. Nah, jadi kalian pernah nggak berpikir atau untuk teman-teman yang masih sedang kuliah, buat apa sih saya melakukan penelitian? Kenapa saya harus penelitian? Nah, pada dasarnya penelitian itu kan kan seperti yang dikatakan atau definisi sebelumnya. Nah, kemudian saya mencoba mendefinisikan tentang riset ini. Ya, kalau menurut saya riset suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menguji, mengamati, dan memperoleh suatu pengetahuan baru dengan pendekatan ilmiah. Nah, terus timbullah pertanyaan, penelitian tidak akan pernah selesai. Mengapa? Seperti kata search, artinya again and again. Selama ada manusia yang selalu akan ingin belajar, memecahkan suatu fenomena dan permasalahan, berpikir kritis, maka penelitian akan selalu ada. Nah, itulah mengapa penelitian tidak akan pernah selesai atau berakhir. Sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan penelitian? Dengan adanya penelitian ini, melalui proses ilmiah, kemudian muncullah suatu kebenaran. Nah, jadi kita melakukan suatu penelitian itu pada dasarnya ingin mencari kebenaran, memecahkan masalah, dan mencari suatu informasi dengan pendekatan ilmiah. Penelitian itu sudah ada pada zaman Yunani kuno, di mana Socrates pada saat itu mempertanyakan tentang kehidupan ini, kemudian oleh Plato, terus kemudian Aristoteles, di mana Aristoteles ini murid dari Plato. Nah, Aristoteles suatu mengembangkan suatu logika deduktif di mana saat ini itu yang diterapkan dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Nah, logika deduktif itu artinya pengetahuan yang diperoleh melalui observasi. Jadi eh, maksud dari Aristoteles tentang logika deduktif itu kita melihat secara empiris, kemudian kita menyusun hipotesa. Contohnya itu seperti misal, kenapa matahari panas? Nah, itu kan suatu observasi. Kenapa matahari panas? Kenapa matahari panas? Nah, di situ dia observasinya dengan proses empirik atau pengamatan langsung. Nah, kenapa matahari panas? Muncullah suatu hipotesa itu. Muncul suatu pertanyaan, nah kemudian baru dikaji mengapa matahari panas? Karena matahari itu atau terbuat atau tersusun dari partikel-partikel atau zat-zat seperti itu. Bacon mengkritik logika deduktif. Dia mengembangkan atau mengadvokasi logika induktif. Artinya itu dari khusus ke umum. Kalau deduktif tadi umum dulu, baru khusus.
Kalau induktif, khusus dulu baru umum. Misalnya seperti apa? Logam itu besi, emas itu besi, cincin itu besi. Sehingga ketika logam dipanaskan akan mencair. Jadi semua emas, besi, dan lain sebagainya ketika dipanaskan mencair. Nah, itu induktif. Atau kalau dalam penelitian, penelitian tersendiri kayak kita mencari suatu apa? Kita mengidentifikasi data terlebih dahulu. Ketika kita sudah menghasilkan data atau menemukan data, kemudian kita mengidentifikasi masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, baru kita akan mengembangkan suatu teori, teori baru, atau enggak mengambil kesimpulan. Misalnya seperti dalam 1 minggu terakhir ini sebanyak 3 kali atau 4 kali hujan atau banjir. Nah, itu kan udah ada data, itu kan sudah ada data. Dari data itu di, diidentifikasi masalah. Nah, kemudian untuk merumuskannya ke kesimpulan, oh, ternyata di daerah yang daratan tinggi atau agriklimat, yaitu dengan ketinggian 800 mdpl, tingkat curah hujannya lebih tinggi. Nah, seperti itu, induktif dari data dulu, baru menghasilkan kesimpulan umum. Kalau deduktif tadi dari umum, pengamatan, perumusan masalah, hipotesis, baru ke kesimpulan khusus. Oke, lanjut. Nah, karakteristik penelitian apa sih? Ya, pastinya harus sistematis. Artinya itu sistematis. Ya, kita dalam suatu penelitian ini tidak serta-merta kita asal asal nyusun apa yang kita eh, pikir dan kita inginkan itu langsung tulis. Tidak. Dia harus berurutan secara ilmiah yang sudah ditetapkan. Misal, di paragraf awal-awal atau di bab 1 itu ya latar belakang terlebih dahulu, kemudian metodenya apa, hasilnya apa, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistematis. Logis. Artinya apa? Logis. Ya, penelitian itu selain ilmiah harus logis juga. Misal dalam suatu penelitian nih, kita menulis ternyata ayam ketika diberi pakan misalnya jagung akan mempercepat pertumbuhan 100 kali lipat. Itu kan tidak logis. Logisnya seperti apa? Ya, ketika ayam diberi pakan jagung, berat badannya bisa meningkat lebih 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 cepat 2 kali daripada pakan biasa. Nah, seperti itu logisnya. Empiris, ya, empiris itu artinya kita berdasarkan pengalaman-pengalaman atau proses indera indera yang kita lihat atau kita rasakan, kita dengar, dan objektif. Ya, dalam suatu penelitian yang kita harus netral. Kita tidak boleh mementingkan ego kita. Kita tidak boleh menjudge menjudge karena memiliki latar belakang yang berbeda. Misal, karena kita misalnya orang Indonesia atau saya orang Indonesia ingin meneliti di luar negeri, karena saya karena saya tidak netral, jadi saya lebih memilih kayak bahwa kesimpulannya itu walaupun berbeda dari hasilnya, saya tetap menonjolkan bahwa Indonesia adalah negara paling bagus. Dapat diulang ya. Penelitian harus selalu dapat diulang pastinya karena balik lagi di kata research again and again.